Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan perpanjangan kontrak bersama Inter yang akan diteken pada akhir musim 2024-2025. Di tengah upaya timnya mengejar treble bersejarah, Nerazzurri saat ini bahkan tampil lebih baik dibanding tim Jose Mourinho pada musim 2009-2010. Inter masih bersaing di 3 kompetisi besar musim ini. Setelah kemenangan 2-0 atas Atalanta, mereka tetap memimpin puncak klasmen Serie A. Selain itu, mereka telah lolos ke perempat final Liga Champions usai menyingkirkan Feyenoord dan akan menghadapi AC Milan di semifinal Coppa Italia pada April mendatang. Perbandingan mulai muncul antara Inter asuhan Inzaghi dengan tim Mourinho yang meraih treble pada 2010. Namun berdasarkan statistik, tim saat ini lebih unggul dalam beberapa aspek. Inter musim ini memimpin klasmen dengan 64 poin, unggul 3 poin dari pesaing terdekat. Pada titik yang sama di musim 2009-2010, tim Mourinho hanya mengoleksi 60 poin, hanya unggul 1 poin dari AC Milan saat itu. Inter saat ini telah mencetak 65 gol di Serie A, lebih banyak dari tim Mourinho yang hanya mencetak 54 gol pada periode yang sama. Dalam hal pertahanan, tim Mourinho sedikit lebih solid, hanya kebobolan 1 gol lebih sedikit dibanding tim Inzaghi saat ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport pada Selasa, Inzaghi bersiap menandatangani perpanjangan kontrak pada akhir musim 2024-2025. Kontraknya yang saat ini berlaku akan diperpanjang 2 tahun lagi, membuatnya tetap di San Siro hingga musim panas 2028. Dengan performa luar biasa musim ini, Inzaghi semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa dan berpotensi membawa Inter meraih kejayaan bersejarah. Simone Inzaghi terus menunjukkan kepercayaannya pada pemain muda di Inter musim ini. Hingga saat ini ia telah memanggil 14 pemain yang lahir pada tahun 2003 atau lebih muda ke dalam skuad utama. Dari jumlah tersebut, 5 pemain telah mendapat kesempatan bermain bersama tim utama dengan total waktu bermain 54 menit di berbagai kompetisi. 5 pemain tersebut, Giacomo Del Pieri 1 kali main dengan 14 menit, Matteo Cocchi 1 kali main dengan 6 menit, Mike Aido 1 kali main dengan 2 menit, Thomas Berenbrouch 1 kali main dengan 6 menit, dan terakhir Thomas Palacios 3 kali main dengan total 26 menit. Keputusan Inzaghi ini menunjukkan bahwa Inter tetap berkomitmen untuk mengembangkan talenta muda di tengah persaingan ketat musim ini. Inter telah menghubungi perwakilan Arda Güler, namun Nico Paz tetap menjadi target utama Direktur Olahraga Piero Ausilio, seperti dilaporkan oleh Sacha Tavolieri dari Sky Sport. Menurut laporan tersebut, Javier Zanetti memainkan peran penting dalam negosiasi untuk mendatangkan Nico Paz. Wakil Presiden Inter itu memiliki hubungan baik dengan ayah dari gelandang muda Como tersebut yang bisa menjadi faktor kunci dalam kesepakatan. Sementara itu, Arda Güler dikabarkan tidak bahagia di Real Madrid karena kurangnya waktu bermain. Gelandang asal Turki itu sedang mencari klub yang bisa memberinya menit bermain lebih banyak agar bisa berkembang. Namun Real Madrid tidak bersedia kehilangan kendali penuh atas Güler dan lebih memilih opsi peminjaman ketimbang transfer permanen.
Jika Inter gagal mendapatkan Nico Paz, maka Arda Güler bisa menjadi alternatif bagi Nerazzurri di bursa transfer. Menurut laporan terakhir, Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Real Madrid tidak akan mengaktifkan klausul tebus yang mereka miliki, tapi juga enggan melihat Nico Paz pergi dari Como agar hak mereka atas masa depan si pemain tetap dalam kendali. Kabar buruk bagi Denzel Dumfries yang mengalami masalah fisik saat melawan Atalanta sehingga batal bergabung dengan tim nasional Belanda. Menurut informasi dari FC Inter 1908.it, kondisi bek Belanda itu akan dievaluasi oleh tim medis Inter dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Namun pemeriksaan awal oleh tim nasional menunjukkan bahwa ini bukan cedera ringan. Dumfries diperkirakan akan absen dalam 3 pertandingan setelah jeda internasional, yaitu melawan Udinese 30 Maret, leg pertama semifinal Coppa Italia melawan AC Milan pada 2 April, dan melawan Parma pada 5 April. Inter asuhan Simone Inzaghi terus menunjukkan kekuatan ofensifnya, menjadikannya tim paling produktif di Serie A. Dengan 65 gol dan rata-rata 2,20 gol per pertandingan, pemuncak klasmen menggunakan skema teruji dan latihan untuk menyerang lawan. Senjata utama, bola mati, dengan 13 gol sundulan, 10 dari tendangan sudut, 20 dari situasi bola mati. Ini menunjukkan efektivitas taktik pelatih. Contoh, Carlos Augusto memanfaatkan umpan sepak pojok Calhanoglu melawan Atalanta. Dinamika serupa terlihat saat Augusto menerima asis Calhanoglu melawan Como. Sebelumnya, Augusto belum pernah mencetak gol sundulan di Serie A. Inter juga tajam dalam umpan silang dan kombinasi udara. Contoh, sundulan Lautaro Martinez, umpan sudut Calhanoglu, dan gol Arnautovic asis Carlos Augusto. Pemain sayap berperan penting dalam build-up dan area penalti, seperti asis Dumfries kepada Arnautovic melawan Monza. Kemampuan Nerazzurri mencetak gol dari berbagai cara sangat penting, terutama saat Lautaro dan Thuram kurang produktif. Ini hasil kerja bertahun-tahun. Contoh lain, gol tendangan bebas langsung di Marco ke gawang Napoli, terakhir November 2022 melawan Bologna. Penalti juga penting, 7 penalti diberikan, 1 gagal Calhanoglu versus Napoli. Sejak 2021 kedatangan Inzaghi, tim telah menyempurnakan sistem ofensifnya, melibatkan banyak pemain. 17 pemain berbeda telah mencetak gol di Serie A musim ini. Dari pemain inti, hanya Pavard, Aslani, dan Acerbi yang belum mencetak gol. Strategi Inter, pergerakan konstan, gelandang bergerak ke ruang kosong, sayap menyerang tanpa bola, bek mendukung. Permainan harmonis ini menyulitkan lawan dan menjadikan Inter salah satu tim dengan serangan paling mematikan.